Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sudah siap belajar ya anak-anak? Oke, sebelum belajar dipersiapkan bukunya dan jangan lupa berdoa. Oke ya. Pada hari ini kita belajar IPS ya, seperti kemarin sudah Ustazah tugaskan untuk membuat peta konsep. Nah, seperti ini ya. Kemarin sudah Ustazah menyuruh kalian untuk membuat nih peta konsep proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintah Indonesia. Pada kali ini kita akan belajar tentang perjalanan sampai Indonesia merdeka. Ini sudah Ustazah buatkan konsep ya. Oke. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 45 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, ini dimulai dari kekalahan Jepang terhadap sekutunya. Nah, ini ya kekalahan Jepang terhadap sekutu atau Amerika Serikat. Nah, dimulai dari pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu, yakni tanggal Amerika Serikat tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 19 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, setelah mendengar berita kekalahan oleh Jepang kalah oleh sekutu akhirnya. Nah, berita kekalahan ini terdengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendengar lewat radio gelap bahwa Jepang telah kalah oleh sekutu. Maka Indonesia dalam keadaan vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan. Nah, kemudian Sultan Syahrir meminta IR Soekarno dan Muhammad Hatta segera mempersiapkan kemerdekaan. Sini ya, mempersiapkan kemerdekaan. Nah, di dalam mempersiapkan kemerdekaan ini ternyata ada antara golongan muda dan golongan tua ini berselisih paham. Nah, golongan muda ini menginginkan Indonesia segera merdeka, sedangkan golongan tua ini masih perlu dirundingkan dalam PPKI. Nah, golongan muda ini seperti Sultan Syahrir, Darwin, dan Soekarni ini mendesak IR Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya mereka menemui IR Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan, namun IR Soekarno menolak. Nah, karena untuk mempersiapkan kemerdekaan itu harus melalui PPKI dulu, itu dari golongan tua. Nah, golongan muda ini tidak terima atau masih kurang puas dengan jawaban IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, pada saat itu tanggal 16 Agustus 1945 IR Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok. Supaya mereka diasingkan, supaya untuk menjauhi mereka dari pengaruh Jepang. Makanya mereka diasingkan ke Rengas Dengklok. Nah, golongan tua mendengar berita bahwa IR Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya golongan tua berunding dengan golongan muda. Ini akan memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Akhirnya IR Soekarno dijemput oleh Ahmad Subarjo, dibawa ke Jakarta. Maka tanggal 16 Agustus malamnya itu mereka
mereka mempersiapkan naskah proklamasi. Nah, perumusan naskah proklamasi ini dibuat oleh IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan ditulis oleh IR Soekarno. Kemudian setelah selesai diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Sukarni mengusulkan ditandatangan oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia ya. Nih. Kemudian tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta, jam 10 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, kemudian dikibarkan oleh putra bangsa yaitu Abdul Latif Hendradiningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surastri Karmo Trimurti ya. Nah, kemudian untuk menyebarkan luaskan kemerdekaan Indonesia yaitu melalui penyebaran berita, dukungan rakyat, tindakan heroik di berbagai daerah. Nah, penyebaran berita ini melalui radio, koran, pamflet, spanduk yang ditempel di tembok dan gerbong kereta api. Kemudian dukungan rakyat, di setiap penjuru ini mendukung atas kemerdekaan Indonesia. Mereka bersorak bahagia atas kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ini tindakan heroik di berbagai daerah. Nah, setelah Indonesia merdeka pun ternyata tentara Jepang itu masih ingin menguasai Indonesia. Nah, di berbagai daerah itu terjadi peperangan lagi, tapi mereka berjuang tanpa lelah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti di pertempuran Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian ini, makna proklamasi bagi Indonesia apa? Makna proklamasi bagi Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, bahwa Indonesia merdeka atas perjuangan rakyat Indonesia dan para pahlawan tanpa ikut campur dari Jepang. Kemudian pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu merdeka. Kemudian menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Oke ya anak-anak. Nah, kemudian juga banyak tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan yaitu IR Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maida, Fatmawati Sutarsari, dan lain sebagainya. Gitu ya anak-anak. Inilah peta konsep dari proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintah Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Terima kasih dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.